Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait takhrijul hadis. Apa sih yang disebut dengan takhrijul hadis? Oke. Takhrijul hadis secara bahasa itu yaitu ismun masdar min fi'li kharraja. Kharraja yukharriju takhrijan, yang artinya mengeluarkan. Sedangkan secara istilahan yaitu azul hadis ila masadiril asliyah al musannadah ma'a bayani martabatil hadis, yaitu mengembalikan hadis kepada sumber aslinya, kepada sumber primernya yang bersanad. Juga dijelaskan terkait derajat hadis jika diperlukan. Itu terkait definisi takhrijul hadis secara lugatan atau istilahan. Secara sederhananya yaitu takhrij itu melacak keberadaan hadis. Oh, hadis ini tuh ada enggak sih di kitab hadis? Dan derajat hadis ini bagaimana? Nah, ini salah satu kegiatan takhrijul hadis. Poin yang berikutnya, kapan seseorang itu memulai takhrij hadis? Seseorang memulai takhrij hadis ya ketika ada pernyataan-pernyataan atau timbul pertanyaan. Oh, hadis ini itu termasuk hadis atau bukan? Hadis ini itu derajatnya bagaimana? Shahihkah? Hasankah atau doif, malah doif? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang senada seperti ini ialah sebuah pertanyaan yang membutuhkan aktivitas takhrijul hadis, seperti itu. Kemudian terkait cara takhrij sendiri kurang lebih dibedakan menjadi dua komponen, yaitu secara klasik dan kontemporer. Kalau ulama klasik, ulama salaf dahulu, kalau takhrij hadis ya mereka merujuknya ke kitab-kitab, buka kitab satu-satu, dibuka kutubus sitah itu dipelajari, dibaca satu-satu, dan itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Itu kalau cara klasik, yaitu dengan ya buka-buka kitab gitu. Kalau yang kontemporer yang sekarang ini, kita ini sudah termasuk dimudahkan ya, yaitu ada semacam aplikasi-aplikasi terkait pelacak hadis. Ada Maktabah Syamilah kalau via PC, ada islamweb.net. Kalau pakai ponsel atau Android ada aplikasi Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah, ada Tahakkuk min Sihhatil Hadis dan sebagainya. Itu. Kemudian poin berikutnya, manfaat takhrij hadis itu apa sih sebenarnya? Nah, takhrij sendiri ini punya beraneka ragam manfaat ya. Untuk mengetahui hadis itu berada di mana, untuk mengetahui derajat hadis. Oh, hadis ini ternyata hadis sahih dan bisa diamalkan seperti itu. Dan kegiatan takhrij hadis ini ya semacam makanan sehari-hari ya bagi para mahasiswa yang khususnya tafakuh dalam program studi tafsir hadis dan sebagainya. Nah, langsung saja ke poin inti. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba mentakhrij atau melacak keberadaan sebuah hadis yang sangat fenomenal, yang sangat populer saat ini, yaitu terkait hadis larangan seorang wanita itu bepergian atau safar tanpa disertai mahram. Hadisnya ini, redaksinya ini sudah saya cantumkan, yaitu la tusaffirul mar'ah fauqa salas illa wa ma'aha du mahramin. Kita langsung buka aplikasinya ya, Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Yang belum punya silahkan diinstal melalui Play Store, seperti itu. Aplikasinya seperti ini. Kita kembalikan ke tampilan awal. Nah, ini dari dorar.net. Ada ta'akkad min sihhatil hadis. Ini ada tampilan-tampilan fiturnya ya. Ada Bukhari Muslim, ini bisa dibaca-baca. Ini Bukhari Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
bisa dibaca, bisa di-share gitu. Oke, langsung saja ke poin inti terkait takhrij. Kita akan mencoba melacak keberadaan hadis la tusaffirul mar'ah illa di mahrumin, kurang lebih seperti itu ya tadi redaksinya. Kita cukup menuliskan kata-kata yang identik. Kalau mau semua ya tidak masalah sih, cuman kita pakai kata-kata yang simpel aja, yang identik dengan la tusaffirul mar'ah. Ini fiturnya pakai bahasa Arab semua ya. Jadi kalau belum bisa bahasa Arab agak repot juga. Cuma tidak ada masalahnya, kalau mau belajar, mau otak-atik nggak masalah. Oke, ini ya. La tusaffirul mar'ah. Kita klik. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul. Ada adadun nataij. Total hasilnya itu ada berapa? Ada 77 hadis yang menggunakan redaksi la tusaffirul mar'ah. Kemudian ini ada zamanul bahsi bisaniyah atau kecepatan mencari, yaitu 22 detik. Kemudian ada himbauan al-ahkam huna lil muhaddisin wa qad takhtalafa hasba ijtihadihim. Hukum-hukum di sini yaitu hukum menurut para muhaddisnya dan berbeda terkait ijtihad selain muhaddis di sini. Ya, yang pertama ada hadis la tusaffirul mar'ah fawqa salasin, rawinya Adi bin Hatim At-Ta'i, muhaddisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sumbernya Al-Masdar Lisanul Mizan, halaman 73. Khulasah hukum hadis fihi Umar bin Bashir qala Abu Hatim Az-Zari laisa biqawi, berarti hadisnya ini dhaif, seperti itu. Yang kedua adalah tusaffirul mar'ah ila wa ma'aha mahram, rawinya sahabat Abu Hurairah, muhaddisnya Muhammad Jarullah As-Sa'di, dari kitab An-Nawafih Al-Atrah, halaman 41. Hukumnya sahih, khulasatul humul muhaddis, yaitu sahih, seperti itu. Yang ketiga ada la tusaffirul mar'ah illa wa ma'aha dzu mahramin, rawi pertamanya Abdullah bin Umar, muhaddisnya Ibnu Hibban, dari kitab beliau, sumbernya yaitu Sahih Ibnu Hibban, halaman 2729. Hukum dari muhaddisnya yaitu sahih. Yang hadis keempat la tusaffirul mar'ah illa wa ma'aha dzu mahramin, rawinya Abu Hurairah, muhaddisnya Al-Aini, dalam kitabnya, dalam sumbernya Nakhbul Afkar, isnaduhu sahih. Yang kelima la tusaffirul mar'ah wa ma'aha dzu mahramin, rawinya Abdullah bin Umar, muhaddisnya Syaib Al-Arnaut, dari kitab Takhrijus Sahih Ibnu Hibban, isnaduhu sahih. Ini ya, banyak ya, ini sampai 77 dengan beragam redaksi, dan keseluruhan itu hampir banyak sahih hadis ini memang secara hukum. Dan substansinya ada yang beda-beda, ada yang jaraknya beda fauqa salas, ada yang hanya menyantumkan baridan keterangannya. Intinya la tusaffirul mar'ah baridan illa wa ma mahram yakhrum alaiha, ini muncul banyak ya, sampai 77, dan rata-rata banyak yang sahih. Dan kelebihan aplikasi ini ada penjelasan syarah, nanti bisa dibaca teman-teman agar dapat pemahaman yang utuh gitu ya. Kemudian hadis yang kita takhrij, yang kita lacak ini bisa kita share hasilnya ke WhatsApp, ke Twitter, Facebook dan sebagainya, seperti itu. Ini ya terkait simpelnya. Kemudian di samping kiri ini ada kesimpulan. Ini ada rawi dari hadis itu ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada 25 dari 77 tadi. Ada Abdullah bin Umar dengan 20 hasil, ada Abu Hurairah dan seterusnya. Kemudian muhaddis di sini siapa saja dari 77 hasil tadi? Ada Syaib Al-Arnaud 16 hasil, ada Ibnu Hibban, ada Al-Albani, Al-Bukhari, Al-Haythami dan Al-Busiri. Kemudian masdarnya, rujukannya, sumbernya dari mana saja? Ada dari Sahih Ibnu Hibban ada 8 hadis, ada Takhrij Sahih Ibnu Hibban ada 8 hadis, Takhrij Al-Musnad 8, Sahih Bukhari 5 hadis, Sahih Al-Jami 4 hadis. Dan kesimpulan dari derajat hadis itu sendiri, ini hadis
hukmul muhaddisun 'alaiha bisihhah wa nahwa dzalik. Ada 31 sahih dari 77. Kemudian ahadits hukmul muhaddisun 'ala asanidiha bisihhah wa nahwa dzalik. Ada 25 dari 77 tambah lagi 25 yang sahih, yang sihah. Kemudian ada yang mengatakan ahadits hukmul muhaddisun 'ala asanidiha bidha'fi wa nahwa dzalik. Ada 10 hadis yang mengatakan hadis ini dhaif, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada hadis hukmul muhaddisun 'alaiha bidha'fi wa nahwa dzalika. Ada satu lagi tambahan hadis yang dhaif, seperti itu. Ini hasil lacakan kita. Ternyata redaksi hadis la tusafirul mar'ah illa dzu mahramin, yang di sini la tusafirul mar'ah fawqa thalasin illa wa ma'aha dzu mahramin. Ternyata hadis ini ada sumbernya. Kalimat ini termasuk hadis dan rata-rata menyebutkan sahih, meskipun penjelasannya ini panjang ya, karena ini termasuk hadis yang kategori yang harus diamalkan berdasarkan konteks yang mengitari, seperti itu. Tapi kita tidak membahas ini. Yang kita bahas yakni pengertian takhrijul hadis secara sederhananya dan aplikasi yang bisa digunakan untuk mentakhrij atau melacak hadis. Ya, ini pada kali ini kita menggunakan al-mausu'ah al-hadithiyah. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.